gue mau cari duit di komunitas. What do you think, bro? Kalau bisa, berhubunganlah sebelum kita membutuhkan. Banyakan komunitas itu justru minta diskon, minta bonus baru mau datang. Ini luar biasa. Kalian yang bertanya tuh paling beruntung tuh. Itu poin nomor 7, bro. Jadi kalau menurut lo orang berdua, di titik mana sih komunitas itu ngeganggu bisnis lo? Jadi percuma lu ikut komunitas bisnis, lu aktif, lu jadi pengurus, tapi nggak berdampak terhadap bisnis lu. Dan ternyata tidak ada hasil yang signifikan untuk bisnis saya, udah saatnya mungkin saya harus cari komunitas lain. Komunitas yang kuat, membernya juga harus kuat atau sehat. Ya. Nah, saya sendiri jadi pasien yang pertamanya. Kita bukan motivator yang kamu pasti bisa, teruskan gitu kan. Kata audiennya, lu aja. Bukan itu. Oke, selamat datang di Coolbiz. Di Coolbiz kita ngomongin ilmu bisnis secara asik dan komprehensif. Karena kita percaya setiap orang itu ada ilmunya dan ada bisnisnya. Nah, selamat datang nih di edisi paling seru. Ya. Ini Coolbiz itu ciri khasnya kan nyantai kan. Nyantai. Cuman gue gara-gara kedatangan dua suhu ini nih, gue jadi masuk kayak ke kelas akademik lagi tuh. Jadi contekan. Itu bukan gua loh. Lu kan penasehat Baru mau diangkat. Siapin ya. Baru di approach. Baru di Ya, teman-teman, kita kedatangan Bro Yosa, pengusaha bawang goreng dan juga beberapa bisnis lainnya. Juga ada Bro Juanda dari agensi digital marketing dan juga beliau juga punya beberapa bisnisnya. Ya, selamat datang teman-teman. Thank you, bro, udah diundang. Thank Ini udah menanti dari tahun lalu, akhirnya diundang juga, bro. Ya. Ini harapannya algoritmanya nyambung ya. Iya, dong. Ya, hari ini kita pengen ngobrolin komunitas nih teman-teman ya, komunitas dan networking. Teman-teman kan dikenal itu kan memang aktivis komunitas ya, aktivis networking ya. Jadi gimana menurut teman-teman kalau networking itu kan tentu ada aktivitas, ada challenging, ada arah strategis lah. Kalau mau diseriusin kan niatnya sampai gitu. Jadi dengan konteks seperti itu, ngomong-ngomong, istri pada setuju nggak nih? Kalian aktif di komunitas nih. Coba lihat di situ. Nomor berapa? Coba cari nomor berapa? Ada. Oke. Oh, ada nomor berapa? Oke, Bro Juanda dulu biarin aku bisa baca. Beneran. Enggak, dulu. Oke. Jadi menurut saya komunitas itu harus ada dan selalu pasti ada karena kita ini manusia. Jadi manusia secara sosial pasti membina hubungan. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah istri, komunitas yang didukung sama istri banyak. Ya. Yang tidak disetujui juga banyak pasti aja. Ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri yang nggak disetujui itu bukan karena isi dari komunitasnya. Ya. Tapi yang tidak disetujui itu adalah apa yang akibatnya setelah kita ikut. Misalnya. Oh begitu. Ya, misalnya terakhir kali walaupun saya juga kegabung di organisasi yang sangat besar di Indonesia. Ya. Seperti yang kita udah tahu udah umur 50 tahun lebih. Ya. Yang istri saya kurang sukanya setelah acara ada after party. Oh begitu. Setelah Luar acara biasa after loh party. dia. Biasanya seperti itu, tapi kembali lagi saya juga bukan manusia sempurna ya, bro. Ya. Jadi kadang keganggu, kadang juga bisa ikut sebentar tapi pulang cepat. Ya. Tapi tidak ikut minum, tidak ikut vape dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya semua komunitas itu baik. Cuman kitanya itu bawa dampaknya apa ke keluarga. Oke, itu kan masalah pandangan istri lu terkait lu join dalam kekomunitasan. Betul. Tapi problemnya sekarang kan justru sekarang jadi aktivis utama. Lu sering ngelit berbagai hal dalam kekomunitasan. Iya, betul. Nah, istri lu Betul. jadi tambah setuju atau malah jadi jauh sangat tidak setuju?
Nah, belajar dari pengalaman kemarin-kemarin, saya ternyata sekarang kan tadi kita curhat juga sama Bro Pimpin di usia 3 anak saya ini lagi golden age. Betul. Ada pekerjaan pun, ngajar pun juga saya kurangi. Nah, kebetulan di komunitas ini kita bikin semua acaranya tuh hari kerja. Oh. Sekarang kita udah bikin hari kerja. Wah, ini menarik. Hari kerja. Sebetulnya loh, terus ada pertanyaan, Yos, si member ini cuma bisanya weekend. Si member ini bisanya weekdays. Si member ini dia pulang selalu jam 5 ke atas. Saya pikir di semua titik itu kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nggak mungkin kita bisa menghadirkan semua orang. Jadi yang paling penting menurut saya pribadi, punya satu waktu yang sama-sama sepakat ini waktu yang terbaik. Disepakati bersama. Ya, lu tadi bundling sama kegiatan kerja lu ya. Betul. Jadi bisa dianggap sebagai bagian dari kegiatan profesional. Betul. Ya. Oke, Bro Yosa. Nah, ya, lu Bro, gimana Bro? Teman-teman lu setuju nggak? Istri lu setuju nggak? Kalau istri gue ya mau nggak mau akhirnya pasrah. Ya kan? Udahlah banyak main ini. Terus di luar, yang penting dia kalau mau dia yang bikin janji. Jadi biasanya kalau misalnya sibuk nih gini-gini, ya kan udah bilang acara gue kan di sini. Ya kalau mau janjian atau mau pergi ya cari yang nggak ada di jadwal, di kalendernya dia bisa lihat, ini kosong ya udah lu book dong. Jadi dia harus ikutan book dulu gitu supaya waktunya juga sinkron. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus lihatlah di mana kita bisa saling ngisi waktunya seperti itu. Iya, time management ya dan filosofi penjadwalan lah ya, bahwa segala sesuatu itu alangkah baiknya jika terjadwal. Betul. Tapi memang tetap kan menyisakan satu pertanyaan kan, maksudnya kalau bini kan taunya gitu. Ini termasuk selain kalian nih para ketua-ketua komunitas nih kan, buat anggota komunitas aja kan misalnya kayak mau kemana lu? Mau kumpul sama komunitas sama network. Kan ada kesan kan, lu daripada kumpul sama network, kumpul sama komunitas, mendingan lu fokus nyari duit. Nah, istri-istrinya teman-teman ada nggak sampai nuansa cita rasa seperti itu? Sebenarnya kalau itu juga bukan cuma istri sih, gua juga punya mindsetnya begitu bro. Oh dari lu nya juga udah? Iya, artinya gini loh, maksudnya kita berkomunitas yes, tapi komunitas yang produktif. Oh oke. Gitu, bukan komunitas yang cuma ngabisin waktu, cuma buang-buang duit dan segala macam. Kalau lu punya banyak duit sih ikut komunitas yang kayak begitu nggak apa-apa gitu. Oke, benar. Iya kan? Ya lu udah punya banyak duit, lu ikut komunitas hobi, lu ikut komunitas yang nggak produktif, artinya cuma buat nyenengin diri lu doang. It's fine-fine aja gitu. Oke. Tapi kalau gue kan nggak bisa bilang kita ya, gue nggak mau wakili Yosa. Makanya tuh gue nggak mau wakili Yosa. Pemiliknya siapa ya? Ya kan? Kalau gue bikin hidup gitu. Kalau gue bangun komunitas yang memang produktif, yang ada duitnya, ya kan? Yang bisa menghasilkan duit bareng-bareng gitu. Nah dengan begitu ya istilah kata bini nggak akan ngomel karena udah tahu ketika kita melakukan ini akhirnya ada duit yang bisa dibawa pulang. I see. Gitu. Ya lu keren sih bisa mencapai achievement itu ya, bahwa kekomunitasan, kenetworkingan itu built-in nempel sama tentang pencapaian ekonomi lah. Oh iya dong. Lu keren sevulgar itu. Ya gue sih terus terang bro, selama ini setiap proyek yang gue dapat itu dapatnya dari komunitas. Oh begitu. Gue jarang sekali ngirimin, kayak gue kan digital marketing ya. Iya. Dari 2015 gue digital marketing gitu. Yes. Gue jarang sekali mengirimkan proposal ke perusahaan. Gue hanya akan mengirimkan proposal kalau diminta. Oh segitunya. Yes, dan itu pun yang minta adalah orang-orang yang ada di komunitas tersebut gitu loh. Nah jadi menurut gue komunitas tuh penting sekali, tapi bangunlah komunitas atau joinlah ke komunitas yang produktif. Oke. Seperti itu. Oke, keren ya mindset lu komunitas itu. Ya dedikatif lah melihat komunitas itu. Ya why not produktif gitu. Iya kan. dong. Nah oke, gue pengen menukik ke Bro Yosa nih. Kalau lu sendiri jadi gimana bro? Gue mau cari duit di komunitas. What do you think bro? Kalau itu sebetulnya sih sangat wajar ya, sangat wajar. Sangat wajar. Itu wajib bahkan. Karena pada dasarnya komunitas ini kan udah ngebantu banyak banget orang juga. Ya.
ada sama-sama energi yang positif. Jadi sebenarnya orang tuh nggak peduli jabatan, nggak peduli juga tentang kekayaan seseorang, tapi mereka tuh join komunitas karena ada energi, energi yang sama, energi untuk tumbuh. Saya pikir untuk menjadi uang atau istilahnya menjadi penghasilan dengan menjawab kebutuhan orang yang juga butuh energi tersebut sangat wajar, sangat wajar. Sekarang bahkan baru per 1 September tuh join BM tuh bayar 400.000. Oh segitunya. Baru 2 orang yang maju sih. Baru 2 orang karena ini juga belum official banget. Karena bukunya aja masih pre-order, buku BM kedua. I see. Itu saya sendiri yang bikin, sama satu lagi ada baju BM. Oh iya, Nah, baru BM, nih. Saya juga kerjasama sama dari iCommunity. iCom ya. Dari Bro Doni. Itu saya bisa kurang lebih 300-an kaos. Bayangin loh. Jadi sebetulnya ya wajar, tapi kita harus punya satu prinsip dulu. Menurutku ya, Bro Pimpin. Kalau bisa, berhubunganlah sebelum kita membutuhkan. Banyak orang kesalahan terbesar ketika kita minta sesuatu baru menghubungi seseorang. Iya. Harusnya tuh kita bangun dulu tanpa benar-benar tanpa membutuhkan bantuan loh. Jadi tulus, sincere. Itu yang harus dilakukan sama semua member sih harusnya. Setuju. Iya. Karena gini bro, I see bro. orang join komunitas itu pasti punya kepentingan. Ya kita nggak usah nafikan. Iya, kita jujur aja gitu. Lu join ke dalam sebuah komunitas, Setuju. lu nggak mungkin nggak ada kepentingan. Lu pasti ada kepentingan. Entah lu kepentingannya mau jualan, entah lu kepentingannya mau butuh modal, entah lu ada kepentingannya cuma butuh temen, atau cuma kepentingannya buat ngelepas stres. Lu pasti ada kepentingan. Betul. Dan setiap orang kepentingannya beda-beda gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bro Yosa itu bener banget. Banyak orang coba masuk ke dalam komunitas. Kalau menurut gue karena desperate tuh putus asa. Kenapa? Dia jualan gak laku, dia masuk ke komunitas. Begitu masuk komunitas, dia langsung broadcast jualan. Itu it's not gonna work gitu. Itu nggak bakal jalan gitu. I see. Ya kan, gue udah like dari 2026 lah ya. 2026. Oke. 2026 kan masih tahun depan. 2006 bicara di masa depan. Dari 2006 gue tuh udah masuk ke berbagai komunitas. Gue udah lihat banyak orang yang mindsetnya tuh kadang join komunitas cuma mau jualan dan tanpa membangun hubungan seperti yang tadi Bro Yosa bilang gitu loh. Itu yang menurut gue sih nggak bakal jalan. Biasanya itu orang akan ketendang sendiri sih. Terasa beda sendirinya ya. Terasa beda sendiri. Dan orang juga jadi males sama dia. Segitunya. I see. Orang jadi malas sama dia dan akhirnya malah dia yang jadi kayak dihindari. Oh begitu. Ya kan, lu jangan deket-deket sama dia deh, nanti lu dijualin lu apa segala macam. Nah itu yang banyak kejadian kayak gitu. Jadi penting banget tuh yang tadi Bro Yosa bilang tuh. Kalau lu memang mau produktif di komunitas, lu bantu dulu, sincere dulu. Di situ orang akan melihat, gitu. Orang akan melihat, baru rezeki lu datang di situ gitu loh. Gitu. Tapi benar-benar ini bicara komunitas, di kepala gue muncul gini ya. Itu komunitas itu magnet keakraban loh. Barusan kalimat itu yang muncul. Maksud gue gini, gue kan sama lo orang udah dekat nih. Yoi. Tapi di titik ini gue baru mudeng, kita kan binusian. Nah, iya loh. Gue sama lo orang udah dekat nih. Betul. Tapi begitu gue tau binusian, mendadak level kedekatan gue naik tambah lagi. Betul. Tambah lagi nih. Kesamaan. Deket ya karena ada kesamaan. Betul. Ya gue ngebayangin lah pas gue dulu kuliah gini sama teman-teman sekelas gue, dan gue ngebayangin lihat lo orang, ya ini sama kayak orang di sekelas gue. Ya artinya komunitas sepowerful itu ya kalau kita masuk ke sincere tadi ya. Betul. Dan semakin banyak kesamaan, akan semakin trustnya naik. Betul. I see. Gitu. Kalau misalnya di weapon of influence itu Oke. dijelasin kalau kita mau mempengaruhi orang itu ya memang harus dengan kesamaan. Makanya saya setuju banget sama Bro Juanda. Waktu saya juga gabung di iCommunity, ada bajunya. I see. Simbolik seperti itu tuh penting banget loh. Penting banget buat ya. jaga. Kenapa perusahaan-perusahaan TGK biasanya seragamnya sama? Oke. Mau bank, Ya, mau ya, industri, ya. semua industri lah, semuanya sama. Karena secara nggak langsung alam bawah sadarnya itu Ya, alam bawah orang sadar, itu ya. dekat sama Unconsciously, ya. similarity Ya. atau kesamaan. Nah makanya saya pun juga cukup kemarin gonta-ganti vendor akhirnya baru dapat juga, akhirnya baru bikin baju ini. Ya gue pribadi sih memang ngerasain sih kalau gue kan founder komunitas juga ya, tapi
gue juga berkomunitas di mana-mana gitu kan, dan beberapa kali undangan komunitas itu berasa banget sih ego gue dihancurin sih. Ya artinya benar, dalam komunitas berasa banget ya kita diajak untuk humble ya. Iya, benar. Di komunitas lu nggak bisa kayak jadi sok sendiri atau I sok see, penting I see. sendiri gitu kan, karena it's like komunitas itu bukan karyawan lu, bukan bawahan lu, ya kan? Jadi kita tuh semua setara gitu. Ya, Iya kan? Artinya ya semakin lu humble, semakin banyak orang yang suka malu. Semakin lu kayak songong sendiri gitu kan ya, Iya, semakin orang akan jauhin gitu. That's komunitas gitu loh. Nah makanya kalian ini sebagai aktivis komunitas, sebagai pemimpin, ketua dalam kekomunitasan, gimana tuh kalau ketemu teman-teman kita yang unik itulah ya, dominan, songong, lebay atau gimana? Itu sampai makan hati atau oke, this is only my job, gimana sih? Nah ini Bro Yosa nih, dia Ya. udah sering nih banyak Banyak kesebenarnya sih ini. membernya. Saya pikir sih tugasnya kita itu sebetulnya sebagai penggiat komunitas ini, tugasnya kita sebagai pemberi acara sih sebetulnya sih. I see. Jadi dalam hidup ini ada dua hal yang cukup aneh di anggota komunitas. Yang aneh-aneh yang pertama ketika offline. Oke. Offline kan baru ketemuan nih pertama. Ternyata Yes. udah kelihatan orang yang misalnya ada NPD. Atau apa sih narcissistic Disorder, ya. Personal disorder. Iya. Ya orang ini udah datang ke acara, tetap kita harus respect juga. Betul. Kita nggak bisa juga ngusir lah, kita nggak bisa ngusir. Lalu yang kedua itu secara offline, ketika dia itu masuk ke WA, ini Online. iya, ke online ini WA, online ini kan komunitas ini wadahnya. Ya. Dia kan udah bisa punya nomor telepon semua orang juga. I see. Karena bukan komunitas, Iya, loh. tuh. Kan ada community tuh. Iya. Teman-teman mungkin tahu kalau di WA tuh ada community, Iya. ada yang WA group. Nah, yang kalau udah masuk WA group, kita udah pasti bisa simpen lah. Ya semua Nomor yang telepon, ada iya, ya jadi bisa. milik kita. dihubungi, Ah. bisa dihubungi. Nah, tugas kita sebetulnya kalau di saya pribadi kemarin tuh ada business matching sampai batch 6. Iya. Tapi kita tekankan, billionaire mindset tidak bertanggung jawab atas I segala see. macam transaksional yang terjadi. Iya. 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 Karena tugasnya kita ya cuma mempertemukan, kita harus menjaga ping, bahasanya tuh ping. Ping itu tuh tetap terkoneksi. Oh. Nah, tetap terkoneksinya itu nggak cuma offline doang, Ya. harus juga ada online. Online-nya yang ngapain, yang ngobrol. Iya. Tapi juga yang offline ya kegiatannya Bro Juanda kayak makan yang inner circle itu, jadi gue bikin itu, jadi kita makin deket pingnya itu bikin I makin see. deket. Ping. Nah, cuma masalahnya Bro Pinpin, ketika ada orang yang cukup apa ya bahasanya ya, di atas normal lah, Di atas normal lah, karena jangan di bawah normal, di atas normal. Oke, itu apresiasinya. Iya, Iya, apresiasi iya, lah. Menurutku yang paling bener itu baru nih, aku juga baru sadar baru per hari ini tanggal 16 September nanti jam 17 sore Ya. aku punya satu nomor telepon khusus buat pengaduan. Oh Wih, begitu. luar biasa. Pengaduan, jadi kritik dan saran. Kenapa saya nggak kepikiran begini dari dulu? Good. Karena di hari pertamanya dulu kalau kita bahas tentang ada politisi, namanya nggak apa-apa ya disebut sini ya. Kalau dulu mantan gubernur kita Pak Ahok, waktu pertama kalinya dilantik dan juga Gibran wakil presiden pertama kali dilantik, dia langsung bikin nomor telepon yang bisa dihubungi langsung jika ada masalah. Nah, kenapa di komunitas nggak ada? Iya. Harusnya ada loh. Siapa tahu ada apresiasi atau ada yang ngajak kerja sama. Iya. Sekarang ada dua, kita kemarin udah bikin 2 MOU, satu perusahaan di Surabaya membuat satu acara. Iya. Kita MOU juga. Ya. Ada sekian persen dari penjualan tiket. Iya. Nah, tapi kan itu langsung hubungin ke nomor saya. Iya. Nah, kalau kita lagi slow respon, Iya. kan kesempatan itu hilang. Iya. Nah, emang harus ada nomor telepon pengaduan, kritik, saran, Admin lah ya. admin lah khusus yang harus apa ya? Dia tuh standby memang benar-benar buat ngurusin komunitas ini. Iya. Iya, terpublikasi.
Kalau kita kan selama ini kan ya kita sebagai foundernya sekaligus adminnya kan mereka Iya, kontak semuanya kita. kontak langsung ke Kita. foundernya biasanya kan. Ya, ini walaupun yang megang nomor apa tadi pengaduan kita juga bisa jadi, Iya. tapi apa formalize-nya terjadi kan. Iya. Tapi kembali gue ke pertanyaan yang pertama tadi tuh Bro Yosa. Nah, lu kan sampai kerja sama ke Surabaya begini begitu, itu semakin memberikan beban buat lu nggak, semakin mendistrak lu nggak dari bisnis lu? Ini sebetulnya pertama kalinya nih di podcast ini aku kasih tahu. Ya. Sebetulnya saya itu udah mempersiapkan calon setelah saya. Oh segitunya. Karena mau nggak mau kita sampai kapan jadi ketua ataupun juga jadi penggiat yang benar-benar jadi apa ya pucuk lah I see, pucuk. yes. Kita harus bikin sistem yang memang benar-benar tanpa aku sebetulnya bisa jalan go ahead. Bisnis atau komunitas nih yang lo omongin? Yang komunitas juga. Oh yang komunitas. Udah sekarang ada SOP-nya bikin acara. Oke. SOP-nya bikin acara. Sekarang rata-rata kalau restoran yang kita ajak buat kita jadi biasanya kunjungan inspirasi. Jadi kita 9 bulan ini bikin kunjungan inspirasi udah sampai batch 36. Wow. Jadi restoran kita ramein, syaratnya cuma satu, nggak boleh diskon sama nggak boleh bonus. Tapi restorannya ya ada yang sederhana, ada yang cuma 20 slotnya, ada yang cuma 16 kemarin di Pore Citra 8. Ya yang mahal kan pertemuannya. Iya benar. Karena kitanya emang harus bikin pingnya itu, kegiatan offline itu memang udah tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya sebagai pengurus. Nah, sampai ada SOP-nya, rata-rata 13 sampai 14 lah. Yang di Japri satu mau. Dan ini keren bro. Tadi kan denger nggak? Kalau mau kerjasama nggak boleh kasih diskon, nggak boleh kasih bonus nggak gitu. Banyak kan komunitas itu justru minta diskon, minta bonus baru mau datang. Ini luar biasa. Oh berarti lu saratin yang mau datang jangan ngejar diskon, ngejar bonus. Iya. Bahkan ada satu restoran di Gading Serpong. Gokil. Iya, keren loh. Gading Serpong udah cukup rame. Waktu lihat buku menunya ternyata ada menu paket harga coret itu ditempel sama dia. Ditempel memang buat promo. Saya bilang tolong dicopot. Akhirnya hari itu dia dapat omset 1,4. Oh. Iya. Ya harus, maksudnya kita malu lah. Tapi menarik sih itu jadi highlighting komunitas memberdayakan ya. Komunitas memberdayakan ya. Tujuannya kan komunitas itu kan. Sebetulnya kita kumpul-kumpul punya satu energi yang baik. Nah, tapi ada energi yang juga, baik, bro. Energi yang baik. Ternyata yang nggak seenergi dia juga nggak ikut. Pasti. Oh terasa Dia ya. akhirnya terasa juga, tapi tetap kita nggak bisa. Dalam yin yang itu ya ada yang putih, pasti ada juga sedikit yang hitam. Iya. Tapi di dalam kegelapan selalu ada juga yang putih kan. Iya. Ada aja orang kayak begitu. Kayak kemarin pernah bikin yang Bandar Jakarta, membludak 42 orang. Iya. 42 atau 43an lupa deh. Ada yang nggak makan seafood. Oke. Dia pada daftarnya 200.000. Oke. Ya tetap jangan gara-gara satu yang ini jadinya ada pertanyaan yang lain. Ya. Jangan. Terus akhirnya saya ngobrolnya cukup keras juga, saya bilang, bro, ini semua sama. Oke. Kalau bro cuma makan ayam, ya udah di situ pilih ayam. Terus dia tanya lagi, Yos, tapi ayamnya nanti gue pesennya terpisah aja ya, jadi gue datang aja ya pesen terpisah ya? Nggak bisa. Tetap harus bayar. Nggak bisa, bahaya. Iya. Bahaya itu pertama nunjukin kita tuh nggak solid. Iya. Karena semuanya bayarnya sama, tapi dia doang nggak. Iya. Yang kedua bisa jadi saya juga nggak jadi sarana yang baik untuk agent of change-nya orang ini. Iya. Orang seperti ini harusnya kalau setiap orang yang saya tegur, kemarin juga ada satu pengurus saya tegur, katanya sih sampai nangis tapi saya nggak tahu deh. Mungkin sensitif atau apa, pokoknya intinya dia ini. Tapi saya bilangin yang conclusion-nya, bro, kalau orang kehilangan uang dia bisa kerja. Kalau orang kehilangan teman dia bisa mencari teman lagi. Kalau orang kehilangan kesehatan dia bisa ke rumah sakit atau berobat. Tapi kalau orang kehilangan waktu itu yang benar-benar kehilangan. Dan gue mau nasehatin lu dengan begitu lamanya dan panjangnya chattingan ini untuk lu berubah, bro. Mungkin hari ini lu nggak tahu efeknya, tapi dengan berjalannya waktu lu pasti tahu bahwa ini benar-benar baik buat dia sih. I see. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya makanya. Ya se-effort itu ngelola komunitas. Nah teman-teman ngelihat kalau dari kekomunitasan yang teman-teman kelola ini, itu mereka beneran dapetin benefit bisnis buat bisnisnya kah?
atau mereka hanya pada tataran killing time. Ya lumayan lah, gue datang ke komunitas, gue seger. Ya kalau di iCommunity sih kita selalu dorong untuk ada bisnis ya. Oh segitunya. Iya dong, segitunya. justru kan kita memang fokusnya adalah berkolaborasi. Ya kan masalah kolaborasinya kapan, di mana, dapat hasil atau enggak, I see. itu kan belakangan. Ya. Tapi ya di situ kita dorong ya supaya terjadi transaksi-transaksi. Tapi balik lagi disclaimer seperti tadi Bro Yosa bilang, setiap transaksi, setiap deal-dealan bisnis itu di luar tanggung jawab penyelenggara. Seperti itu. Tapi ya kita dorong. Jadi di iCommunity sendiri kita nggak mau cuma killing time, ngapain gitu loh. I see. Ya kan? Ngapain killing time doang? Kalau lu udah sultan ya, duit lu nggak terbatas ya lu mau killing time mah silahkan gitu kan. Selama kita masih butuh cuan ya kan, ya carilah cuan bareng-bareng gitu loh. I see. Gitu. Jadi memang terbukti efektif untuk pengembangan bisnis ya. Betul. Bukan hanya sekedar kumpulan sosial aja. Betul, ngapain gitu. Ya. Nah oke, kalau menurut lu sendiri, agar gue di dalam kekomunitasan itu menghasilkan pencapaian bisnis yang efektif itu, what do you think bro? Gue mesti ngapain bro? Ya, sebenarnya tadi Yosa udah bilang, give first. Ya kan, kita memberikan dulu gitu loh. Jadi ketika kan ada orang tipenya ada giver, ada taker kan. Ketika lu masuk ke dalam sebuah komunitas tapi lu mindsetnya adalah taking, mau mengambil sesuatu dari komunitas itu, you nggak akan dapat apa-apa. Tapi begitu lu giving, ternyata banyak lu akan dapat lu. Oke. Gitu. Jadi itu yang gue percaya gitu. Jadi gue dimanapun pasti akan ya udah gue give dulu. Iya. Gitu. Iya. Kalau gue bilangnya give then you sealami itu ya. Yes, give then you will receive gitu loh. Jadi bukan take and give you receive. Oke, kita pertajam lagi di situ. Yes. What do you think? Apa yang kita giving, bro? Apapun gitu. Lu bisa kasih skill lu bisa kasih waktu lu bisa kasih pemikiran lu, apapun yang bisa lu kasih lah. Jadi di komunitas lu gue bisa bilang, oke, gue ada slot nganggur nih, gue ada slot nih sekitar 10 jam, sekitar 10 sesi buat orang yang butuh memahami ilmu bisnis untuk ngobrol sama gue ya, atau coaching atau mentoring gitu. Kayak gitu bisa ya? Bisa dong. Oh iya, gue baru terpikir nih. Ya kan, give aja. Ternyata gue lakuin lah. Gue iya lakuin dong. bener ya di BM sama di iCom. Gue bisa ada slot 2 orang, Betul. Dan ketika gue coba. Dan ketika lu give bro, ya mungkin lu nggak akan receive dari dia. Ya. Kenapa? Karena dia mungkin nggak bisa bayar lu. Iya kan? Tapi dia akan ngobrol ke yang lain lagi, dia akan ngobrol ke yang lain lagi, yang mana mungkin dia bisa bayar lu mahal. I see. Gitu. Dan it's happen gitu loh. Benar. Kayak gue misalnya, gue setiap kali di komunitas, gue cuma share link YouTube gue gitu kan. Terus link ada pemikiran-pemikiran gue. Terus begitu ada isu tentang digital marketing, gue bikin satu rekaman, gue sebar gitu kan. Akhirnya gue dipercaya, lu suka bikin sharing-sharing tentang digital marketing ya? Boleh dong latih karyawan gue sekali proyek 40 juta bro. Wow. Gitu. Jadi lu kok nggak japri gua? Caranya ajarin dong. Gitu. Jadi kayak gitu loh sampai segitunya gitu. Tapi ada nggak perusahaan, Pak, saya nggak sanggup bayar 40 juta dan segala macam Ya udah kalau memang masih UMKM, masih belum punya duit buat bayar gua, ya kita ngobrol aja. Kalau ngobrol kan nggak apa-apa. Tapi kalau pelatihan ya kan ada harga yang harus dibayar gitu. Ya teman-teman ya, yang dia omongin benar nih, yang beliau omongin benar. Setidaknya gue udah ketemu dia 5 kali nih, for nothing. Artinya for nothing dalam artian, ya gue cuma minta tolong. Bro, ngobrol aja kita. Gue butuh ngobrol bro, gue butuh berbicara sesuatu. Demikian juga dengan Bro Yosa. Ini boneka ketiga yang gue dapat. Ini boneka ketiga kali yang gue dapat nih. Bukan masalah 3 kalinya ya, tapi maksudnya bicara tentang apa giving. Itu memang teman-teman ini udah ngerasain, udah menjadi pelakunya sih. Gila, lu bayangin, lu tadi bilang 5 kali kan? Kita 5 kali ngobrol di warung dekat Cempaka Putih kan? Iya, Cempaka Putih. Nah,
ya kan, Sedayu dan segala macam kan. MGC. Terus gue diundang sini nih, value-nya berapa nih podcast nih, coba. gitu. Ya kan kalau gue bayar podcast, Ya bisa sekian. iya, gue aja salah satu podcast itu waktu gue mau bisnis, Iya. podcast berapa? 70 juta. Ini gue diundang gratis sama Gucci, ya kan? Luar biasa. Itu gift yang Oh iya. gitu. Jadi Ya dan lu dia nih kagak berasa nagih apapun dari Iya, gua. iya. iya. Ya termasuk lu juga. Tapi artinya teori itu benar. Iya. Konsep itu benar. Bayangin gue mesti bayar berapa mau bisa masuk ke podcast ini lo, kan? Dan itu yang gue receive, dan kan kita nggak tahu receive-nya kapan gitu. Iya. Gue udah nunggu bertahun-tahun. Si Pimpin kapan lirik gue. Iya, nih. Gitu, Big Thinker nih kan udah luar biasa lo, ya kan. Podcastnya udah gede nih, ya kan. Master host-nya Sunil. Yo iya kan. Gitu. Oh gitu ya, jadi memaksimumkan gift ya, memaksimum apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita kontribusikan ya. Tuh. Nah ini izin nambahin Bro Pimpin. Ya. Jadi saya Ini sesuai contekan nggak? Nomor berapa ya? Nomor berapa gue cari dulu nih. Jadi saya Beliau ini seniat itu. Asli gue walaupun gue ketawa tapi asli respectable banget yang dia lakuin. Bro, gimana bro? Jadi saya juga biasain hampir di setiap komunitas apapun juga tuh bawa oleh-oleh. Jadi teman-teman kalau bisa nih datang kemanapun komunitas itu bawa oleh-oleh. Ketika kita bawa oleh-oleh tuh kita tuh udah niat duluan. Iya, afirmasi niat ya. Afirmasinya niat. Walaupun dapatnya balasannya apapun nggak apa-apa. Yang penting diri kita yang berubah. Iya. Yang penting kan kitanya yang berubah. Iya. Terus kalau misalnya kita bawa sesuatu, berarti kita tuh ada chance dikenal. Iya. Tapi kalau kita nggak bawa sesuatu, biasanya nggak dikenal. Wow. Biasanya nggak dikenal. Biasanya nggak Segitunya. dikenal, bener. Kecuali di acara tersebut dia nanya. Nah, yang nanya selalu dikenal. Saya selalu kasih tahu di acara-acara BM ataupun juga dimanapun, kalian yang bertanya tuh paling beruntung loh. Itu poin nomor 7 bro. Lapan. Bawa oleh-oleh. Dia berkomunitas niat. Dia berkomunitas niat. Lu wajib jadi buku. Jadi saya pikir kalau misalnya kita bawa oleh-oleh, ternyata itu memberdayakan kita sendiri. Ya. Nah, kalau nggak bawa oleh-oleh gimana nih? Ya udah minimal kita tuh bertanya. Aktif. Waktu ada seminar aktif tanya. I see. Tanyanya yang baik, tapi sekali lagi teman-teman juga harus tahu. Kalau bisa, ini jurusnya Ivan Katram. Ivan Katram itu sebelum negosiasi apapun selalu mempelajari apa yang sedang dia pelajari tentang siapa yang mau dia ngomong. Lawan bicaranya. Lawan bicaranya, apakah itu dia sedang mengerjakan proyek X, apakah dia keluarganya sedang mengerjakan apa, atau dia sedang berlibur dari mana. Kayak kemarin saya lihat juga Bro Pimpin, teman-teman, ada salah satu orang yang membuat keputusan Bro Pimpin ambil S3 kemarin di Big Thinker. Yes. Kemarin Bro Juanda 2 hari yang lalu Real Founder Community. Oke. Lagi acara bareng. Nah, saya itu juga perhatiin kayak gitu. Jadi ketika kita ngomong tuh ada apa ya namanya? Nyambung. Ya. Harus begitu. Ya. Harus begitu. Jangan gara-gara kita misalnya ada kegiatan kayak podcast kan kadang-kadang kan ada tim yang mempelajari kan dia ngapain. Dia jangan. Kalau bisa dari kitanya yang mau ikut komunitas, kalau bisa juga mempelajari orang-orang siapa sih kira-kira yang ada di situ. Iya. Jadi lebih nyambung. Lebih nyambung. Misalnya selamat ya kemarin anak kamu graduation. Ya. Kayak terakhir kali yang aku sama Bro Pimpin. Ya. Yang kemarin kita teleponan, aku kangen makan ketoprak di depan rumah Bro Pimpin. Iya. Nah, ada ingetan-ingetan gitu. Ya, ada flashback. Kok gue nggak diajak tuh waktu makan ketoprak? Itu jatahnya nasi uduk. Waduh. Lontong sayur. Langsai. Oh iya, tapi gue pengen mempointing yang bawa oleh-oleh itu sih. Itu asli seru tuh. Enggak, gue jadi ini benar-benar personal experience. Om gua tuh kayak gitu. Om gua tuh kayak gitu. Jadi 5, 7, 10 tahun yang lalu udah gue lihat nih. Khususnya ke gue, misalnya ke gue. Kalau ke gue itu dari 10 kali datang ke gue ke bokap gitu, pasti selalu ada tentengan.
Selalu ada tantangan dan sampai gue pernah lihat gue berkunjung ke temannya om gue yang mau dikenalin ke gue. Om gue tuh ngajak gue ke food court dulu. Dan dia beli sesuatu yang nggak mahal, nggak ada mahalnya. Iya, buat kasih niat aja kan. Iya, tapi di situ gue mikir begitu ditenteng, gue langsung ngerasa ini, valuable banget ya. Karena yang mahal itu kan bukan tentengannya. Betul. Relasi dia sama temannya itu. Betul. Nah, jadi memang tentengannya itu oleh-olehnya itu jadi penguat niat baiknya, bro. Bener. Nah, Bro Yosa tuh kuat banget di sini nih, apa? Yoi, bawang. Tentengannya dia tuh di sini gitu. Dan setiap kali ke event gua, bro, Aha. selalu ada bawang goreng yang dikasih. Oh gitu. Yoi gitu. Oh, Cuma iya, sekarang iya, kok gua nggak lihat ada bawang goreng sini kan. Aduh. Oh iya. Ada. Oh iya. Lebih siap aja sih, lebih siap. Karena kalau udah mau bicara komunitas ya harus giver. Iya. Harus giver first deh, udah benar. I see. Semua sebut aja orang-orang terkait di dunia, Google segala. Ya. Google juga ngasih gratis sampai 15 giga. Ya. Terus ngasih Gmail gratis, Android bisa Play Store gratis. Freemium lah bahasanya, freemium. Freemium. Iya, harus begitulah. Oke, sekarang kita ngomong yang agak tajam, yang tajam-tajamnya nih. Jadi kalau menurut lo orang berdua, di titik mana sih komunitas itu ngeganggu bisnis lo? Kalau lu udah ikut komunitas, banyakan kegiatannya, nggak ada hasilnya. Oke, setajam itu ya. Iya dong. Karena lu memang dedicated, produktif. Lu ikut komunitas bisnis nih, I see. ya kan? Lu ikut komunitas bisnis, lu aktif jadi pengurus, ya kan? Lu aktif ngikutin semua acara, lu aktif apapun yang dilakukan oleh komunitas itu. Tapi bisnis lu down, ngapain? Ya. Gitu loh. Ya. Ngapain lu ikut itu semua, lu aktif di komunitas itu, nggak ada dampak langsung ke dalam bisnis lu, dan bisnis lu bukan yang bertumbuh malah makin nyusruk. Itu udah sangat mengganggu menurut gue. Keren. Gitu. Jadi percuma lu ikut komunitas bisnis, lu aktif, lu jadi pengurus, tapi nggak berdampak terhadap bisnis lu. Dan artinya berkomunitas dalam kekuatan kebisnisan bisa kita jalankan secara profesional ya. Betul. Maksudnya nggak harus norak. Ini orang mah cuma fokus cari Betul. duit doang dari gue. Tadi kan giving, Betul. niat baik dan seterusnya. Kan nanti mungkin ada pertanyaan berikutnya. Tadi kan lu bilang lu kasih dulu. Oke. Sampai kapan lu harus kasih? Oke. Iya kan? Oke. Karena kan kalau kayak tadi kan gue jadi pengurus, gue ikutin semua kegiatan, kan memang belum ada hasilnya. Nah, hasilnya kan nanti. Iya kan? Iya. Nah, lu harus Gue mau praktekin tuh. lu harus tentukan batas waktu lu. Iya. Iya kan? Maksudnya apa? Oke, lu mau coba setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Iya. Lu yang tentukan. Iya. Gitu loh. Kalau gua udah berkontribusi secara aktif di satu komunitas, Iya. bahkan sampai jadi pengurus selama X tahun, dan ternyata tidak ada hasil yang signifikan untuk bisnis saya, udah saatnya mungkin saya harus cari komunitas lain. Ini bisa viral 2 juta view-nya. Gitu. Wih. Luar Se-Indonesia dari Sabang sampai Betul. Merauke nih. Iya kan? Ini kita bukan masalah apa namanya? Lu kalau ada maunya dong. Ya memang kita ikut komunitas kan, tadi dari awal kita udah sepakat Ada bahwa maunya. pasti ada maunya dong. Cuman elegan nggak? Betul ya kan? Artinya apa? Ya balik lagi. Kalau lu memang niatnya kerja sosial ya silahkan saja. Kan banyak juga ya. Kadang gue waktu awal-awal yang gue digetok sama mentor gue, bro. Lu ngapain ikut networking ini, ngapain ikut bisnis ini, tapi lu nggak dapat apa-apa. Emang lu kerja sosial? Emang anak lu nggak makan? Yeah. Anak lu nggak sekolah? Keluarga lu nggak makan? Iya. Iya kan? Nah itu, bro. Artinya kalau lu memang mau coba menggali, sama lah, lu mau menggali emas. Misalnya lu menggali satu tambang gitu, lu tentukan sampai saat mana lu memang harus give up. Iya. Gitu, bukannya kita bukan explore. Iya, kita bukan motivator yang kamu pasti bisa teruskan gitu kan. Kata audiennya, lu aja. bukan itu ya. Kita ada batas waktu lah. Artinya, saya akan explore, saya akan aktif, saya akan jadi pengurus berapa lama. Iya. Ini yang kadang orang nggak clear gitu loh. Kayak gitu. Iya. Keren.
Itu jadi jawabannya Bro Juanda itu kalau di kertas tuh yang di nomor berapa tuh? Ada prioritas. Nggak, same question. Ada. Oke. Kapan sih lu clear melihat bahwa kekomunitasan, termasuk akhirnya mengkristal lu sebagai keketuaan komunitas, bahwa itu mengganggu bisnis lu, Bro? Jadi kalau saya kemarin nih sedikit cerita Bro. Iya. Pimpin. Kemarin ada satu orang Iya. telepon, dia tuh pegang 145.000 Oke. alumni. Ha. Dia japri, dia japri, saya nggak balas, terus dia telepon malamnya. Iya. Yos, memungkinkankah kita ketemu untuk ambil keputusan untuk Yosa membantu mengurus di sini? Iya. Saya pikir ada beberapa titik yang kita nggak bisa kasih jawaban secepat itu. I see. Karena tiap orang fasenya lagi berbeda. Mm. Di fasenya saya pribadi, saya itu melihat, saya juga ngamatin, melihat sama saya itu mempelajari. Orang tuh yang bisa benar-benar aktif di komunitas ya, yang benar-benar aktif banget, biasanya tuh udah jadi pewaris bisnis. Udah ada duitnya. Biasanya udah ada duitnya. Ya, Jadi ya, dia berkomunitas itu cuma buat aktualisasi diri. Relatively gitu ya. Iya. Rata-rata yang begitu juga. Cuman nggak salah juga. Ada orang di fase-fase yang memang pengen mendapatkan peluang di komunitas. Nah, sekarang kebetulan dari fase saya masih fase yang perintis. Yang saya ajarkan ke semua teman, walaupun juga kadang-kadang saya lihat teman, buset, dia ikut 7 komunitas loh. Oke. 7-nya itu bukan ikut loh. 7-nya Pengurus. itu jadi pengurus. Wow. Mati tuh. Tapi kan akhirnya kan kita pelajarin kan, yang terjadi banyak kegiatannya yang nggak jalan. Nggak jalan. Akhirnya dia cuma menyelesaikan SK yang pengangkatan dia sampai dia itu turun. Tapi kan buat apa? Buang waktu juga. Buang waktu sama ingat loh sekali lagi, ketika kita jadi pengurus, kita itu jadi tukang urus loh. Tukang urus, pengurus kan, kita yang ngurusin orang. Jadi kita yang ngurusin, berarti menurut saya kalau orang masuk di komunitas ternyata dia nggak tumbuh, menurut saya paling salah ada 2 hal. Yang pertama pengurusnya, yang kedua juga tetap pengurus. Kenapa? Karena orang yang baru join ini nggak tahu program apa yang ngebawa dia jadi lebih maju. Oh ya. Kan semua ikut komunitas pasti ada program. Ya, ada quality Ada program, ya. pasti ada program-programnya, Ya. pengembangan diri kah, programnya sosial kah, programnya buat digital marketing kah, kan ada sekarang komunitas AI, dia belajarnya tentang AI terus. Jadi kalau di komunitas AI untuk jadi belajar bikin nasi goreng, pasti salah banget. Ya. Salah banget nih, komunitas AI ya belajar tentang dunia AI, dan harusnya si para pengurus ini yang kasih tahu di sini kamu akan mendapatkan ini di Oh iya, peran proaktif pengurus ya. Harus pengurus. Bahwa kamu akan Nggak bisa enggak. Terberdayakan seperti ini Iya, ya. harusnya begitu. Ya. Cuman memang kadang-kadang sulitnya, harus aku akuin, di BM ini sulitnya itu 95% itu acara Jabodetabek. Iya. Nah, kadang-kadang grupnya kita kan ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang. Nah, ini kan cukup mencar dan kadang-kadang nggak kepeluk lah, kepeluk. Nah, untuk itu saya bikin 3 program baru. Namanya BM Wellness, udah batch 2. Kemarin nyelamatin 8 orang mau bunuh diri. Luar biasa. 8 orang, padahal satu orang ini omsetnya 1 bulan 1,6 M. Pro bono. Loh, tapi kita hire profesional ke orang juga, orangnya profesional. Certified hipnoterapi, terus juga psikolog. Cuman saya kasih tahu, persis yang Bro Juanda bilang, semua yang sukses itu kan memang giving dulu. Tolong ya dari sini, nanti ada peluang-peluang kok, siapa tahu adiknya yang belanja, taunya kakaknya atau suaminya yang belanja. Nah, bulan kedua ternyata dari yang bukan pasien bahasanya apa, orang yang berani jujur lah tentang mental health, karena kadang-kadang nggak fair juga. Kita kalau jatuh, Bro Pimpin, luka tuh kelihatan. Tapi kalau luka batin, luka kesehatan mental, kita baru mau cerita, lemah lu. Kadang-kadang itu. Nah, betul, pendekatan petugasnya si ketua komunitas ataupun juga pengurus ini yang memang bertanggung jawab, karena saya punya prinsip, komunitas yang kuat, membernya juga harus kuat atau sehat. Nah, saya sendiri jadi pasien yang pertamanya. Oh begitu. Karena saya sendiri juga harus diselamatin dong. Karena kita gimana mau nyelamatin orang kalau kita sendiri juga nggak sehat. Kalau nggak sehat gimana mau nyelamatin anggota? Nggak bisa. Nah itu jadi sekarang udah batch 2.
Oke. Nah oke, sekarang gue bicara tentang manfaat komunitas ya. Ya teman-teman tahu lah, gue juga kan founder komunitas kan. Kalau gue tuh bahkan sampai kasih briefing ke karyawan gue pas gue masih jadi developer properti. Jangan pernah menjadikan member komunitas yang gue bangun itu sebagai target market kalian, gue bilang ke karyawan. Padahal karyawan gue itu juga jadi staff admin di grup WA itu. Jadi sebenarnya kalau mau connect untuk tag manfaat bisa lakukan pendekatan bisa. Tapi gue udah kasih briefing, jangan pernah lakukan itu. Jual aja di pasar, emang pasar kurang luas apa? Kalau sampai lu orang mesti ngebidik member komunitas gue. Gue dulu filosofinya di situ. Ya. Tapi ya gue agak cair sih sekarang gue ngakalinnya. Gue bikin namanya Eci Marketplace. Artinya memang itu ruang buat yang member-member pengen jualan, posting iklan. Termasuk gue juga berarti punya hak dong. Ya. Ya jangan sampai gue mentargetkan benefit dari para member, tetapi member sendiri sebenarnya kagak dapat apa-apa dari kekomunitasan gue. Nah kalau lu orang berdua sebagai keketuaan komunitas, para ketua komunitas, kalian tuh filosofinya it is okay to take benefit from the member of community atau gimana? Balik lagi bro, kalau gue bilang tadi ya misalnya, kita berpikir dari segi marketing. Ya. Ketika lu bilang lu nggak boleh jualan di komunitas, kita berpikir kan kalau tadi dari member, dari sekarang dari sisi pebisnis, ketua bisnis dan segala macam kan. Justru ya ini kan adalah captive market. Oh. Ya kan, komunitas itu adalah orang-orang yang sudah percaya sama lu. Sebagai ketua? Yes dong, karena kalau lu nggak dipercaya, orang nggak mau masuk ke komunitas lu. Oke. Artinya kalau lu jualan sesuatu di situ nggak ada dosanya kok. Oh aman ya. Aman dong. Kan masalah gue jualan kan gue cuma ngepost. Istilah kata kan begitu, ya kan? Masalah orang itu mau beli atau enggak kan urusan masing-masing. Karena kita nggak pernah tahu loh. Kadang aja suatu ketika mungkin di dalam satu grup itu, saya lagi cari barang ini ya. Dan ketika lu post, itu barang yang gue cari. Ya itu benefit dari sebuah komunitas. Jadi nggak boleh dikekang gitu loh. Cuma memang ada SOP-nya, ada tata caranya, ya kan, ada etikanya. Bukan seperti yang kayak Bro Yosa bilang, tiba-tiba semua dijapriin, ditawarin. Nah itu pasti kan mengganggu, I see. Gitu kan. Tapi kalau kita memang sudah bikin bahkan di beberapa grup, misalnya di komunitas, ada yang namanya hari jualan. Betul. Iya kan? Bahwa memang kalau setiap hari ganjil genap, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa apa segala macam boleh post jualan. That's fine gitu loh. Artinya jangan dibatasi bahwa ini komunitas gue ya, lu nggak boleh jualan di sini. Loh, orang mau ke komunitas kan juga tadi ada satu kepentingannya pasti pengen jualan gitu loh. Ya gitu. artinya lu sebagai ketua komunitas juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bahkan bro. Sepanjang sesuai SOP, betul. Sesuai etika. Bahkan di iCommunity gue bilang, ada kalau di luar kadang gini, lu masuk ke sini lu cuma mau ngambilin komunitas gue buat join ke komunitas lu. Di iCommunity bro, bebas. Ya, lu mau tarik semua anggota iCommunity masuk ke komunitas lu, silakan. Kenapa? Karena ini member bukan punya gue bro. Anggota komunitas itu bukan milik Anda. Anggota komunitas itu punya kebebasan masing-masing mau kemana. Ya, dan lu nggak bisa dilarang saat ini. Contoh misalnya, member iCommunity nggak boleh ya masuk ke BM ya. Nggak bisa. Gitu loh. Nggak lewat iCommunity, dia ketemu di komunitas lain, masuk juga ke BM gitu loh. So daripada saya menghalangi itu, mendingan saya yang menjadi jembatan kebaikannya. Kayaknya lo lebih cocok ke BM deh. Ayo udah masuk BM ya, gitu loh. Jadi ya, gitu. Yang penting ada SOP-nya, ada tata caranya, ada etikanya. Ya artinya lu artinya lu sebagai ketua komunitas nggak apa-apa take benefit dari komunitas yang lu kelola ya. Artinya gini, sepanjang itu sesuai SOP dan etika itu oke. Tapi maksud gue pertanyaan gue gini, itu mempengaruhi wibawa lu sebagai ketua komunitas nggak? Kan ada kesan kan. Wah, komunitas yang baik itu sebagai ketuanya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada kesan begitu. Nah, gue bertanya itu kalau itu lo lakukan, itu di hati lo ada resisten nggak terkait
wibawa lu sebagai ketua komunitas? Enggak bro, kita kan bukan pendeta atau bukan pastor yang Aman, udah ya. selesai dengan diri kita gitu. Kita kan Justru tetap kita belum selesai. kita belum selesai. Kita jujur aja, kita juga punya kepentingan bro. Iya kan? Ya kan? Kenapa gue bikin komunitas gue sendiri? Karena kepentingan gue nggak bisa diakomodasikan di komunitas yang lain gitu loh. Iya, Gue iya, bikin iya. komunitas gue sendiri yang sesuai dengan kepentingan gue gitu loh. Iya. So nothing tulus gitu juga gitu. Balik lagi. Bird with the same flock fly together kan. Yes. Jadi burung dengan warna yang sama, Yeah. bulu yang sama, dia akan terbang beriringan bersama-sama. I see. So yang namanya komunitas pasti akan ketemu sama yang sefrekuensi. Yang nggak sefrekuensi pasti out sendiri. Oke. Gitu. Thank you bro, thank you. Nah, lu bro, sebagai keketuaan komunitas atau ketua komunitas, menurut lu gimana? Oke nggak lu ngambil benefit dari komunitas yang lu kelola? Kalau sekarang terus terang ada satu PR. Oke. Satu PR yang saya sedang kerjakan, ya puji Tuhannya sih 3 bulan ini ketutup. Oke. Jadi saya tuh ada admin khusus yang saya gaji. Oh segitunya. Ada yang saya gaji khusus benar-benar bikin sosmednya aktif banget, sehari 2 kali posting bla 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 bla. Satu hari sekarang tuh yang mau Ya terasa sih, yang, terasa. yang mau gabung BM tuh satu hari tuh 4 sampai 6. 6 orang itu yang secara gratis. Tapi belum dimasukin ke grup. Nah, tapi admin ini yang biasa ngasih formnya, Google Formnya, adanya di IG di bio. Oke. Tapi nggak sampai di situ. Adminnya ini juga aktif. Pokoknya dia tuh catetin tiap hari ada penambahan berapa follower di Japri. Oh. Oke. Orang tersebut di Japri, terakhir sampai di mana di Japri. Semuanya mau. Nah, tugasnya saya pertama baru 3 bulan ini ketutup itu gajinya si admin. Oke. Nah, terus setelah kadang-kadang udah berhasil gini, berarti kalau ini aja bisa nutup, berarti kadang-kadang manusia kan suka di-challenge. Oke. Gimana kalau penghasilan bulan ini bisa untuk 3 bulan ke depan? Mm-hmm. Jadi lebih besar lagi. Nah, per tanggal 17 September jam 21 malam ada acara namanya Big Brand Big Impact. Oke. Itu ada satu konsultan udah 35 tahun berwirausaha. Dia jadi fasilitatornya, mentornya. Oke. Khusus untuk grup. Nah, ini nanti silakan bisa dipakai juga ya. Jadi ternyata kita tuh harus kasih tahu ada value ladder-nya penghasilan dari komunitas juga. Kalau tadi Bro Pimpin bilang, apakah kita boleh berbisnis? Sebetulnya ada 2. Bisnisnya bisnis kita pribadi atau bisnis komunitas. Beda loh. Oke. Ada 2 loh. Kalau bisnis pribadi di kita marketing, saya bawang goreng. Tapi ada bisnis juga bisnis di komunitasnya. Oke. Di bisnis komunitas banyak banget orang udah lakukan, misalnya yang dilakukan Pak Bro Timothy Ronald. Itu komunitasnya berbayar 18 juta. Oke. Itu juga jadi satu bisnis, jadi komunitasnya jadi tambah kuat juga. Lalu ada juga komunitas yang ngejualnya merchandise. Oke. Ada komunitas yang jualnya membership, ada juga yang di saham-saham banyak sekali. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nah, tapi Yos, apakah itu core bisnis lu? Enggak. Core bisnis saya masih di bawah, masih di tes minat bakat dan perusahaan yang lain. Tapi kita kan juga harus mikir dong, kalau misalnya tekor, buat bayar admin aja jadi yang kita melayani malah tekor, ya kan mempengaruhi keluarga juga. Betul. Mempengaruhi keluarga. Bahkan kalau Bro Pimpin mau tahu nih, kenapa acara saya nggak ada hari Sabtu dan Minggu? Karena pengurusnya udah punya anak. Saya tahu kalau pengurus pincang, pasti komunitas juga pincang. Yeah. Jadi yang saya selamatin dulu itu sebetulnya pengurus dulu. Kenapa? Karena ada contekannya nih. Yeah. Prioritaskan hubungan inti. Woi. Rawat hubungan dulu. Yang dengan bawah, bro, yang keluarga dan bawah. sahabat terdekat. Oh iya. Harus. Yang baris satu. Baris satu bawah. 23 ya. Iya. Harus begitu. Jadi kita bikin program aja nggak lempar ke member dulu. Saya pastikan, karena ada pepatah Cina bilang, musuh di luar mau sekuat apapun tidak ada powernya jika kita dari dalam ini solid. Iya. Jadi minimal pengurus ini juga harus solid. Makanya di voting, udah punya anak dia, dan Sabtu Minggu dia pelayanan gereja di GBI, ya berat juga bro. Iya. Berat suruh ikut acara. Akhirnya, acara pertama berhasil, kedua berhasil. Percaya sama saya deh, nanti ujung-ujungnya yang rewel istrinya. I see. Akhirnya kalau istrinya yang rewel, pincang. Nanti di komunitas bakalan pincang. Percaya deh, bakalan pincang. Oke, jadi nggak apa-apa ya kita sebagai ketua komunitas
profit taking sepanjang itu baik ya. Dan Baik. Oh iya dong. Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara nih ya. Jadi gue pengen ngasih slot ke lu sama ke Bro Juanda untuk nanya ke gue nih Oke. terkait Eci. Oke. Nah, kan kita sama-sama tahu kan, Iya. Eci itu kan dari 2014, berarti 11 tahun, member hampir 1000 orang, dan ya beberapa teman bilang kayak miniatur Indonesia, dan 1000 orang itu gua invite satu-satu, artinya nyaris tidak ada orang yang tidak gua kenal, semua teman gua kan. Nah, tapi sebelum kalian nanya ke gue tentang Eci, nah gue sekarang pengen nanya ke lu orang dulu. Jadi buat lu orang, lu ngelihat atau ngerasain Eci itu apa impresi yang lu rasakan soal Eci, guys? Oke, Eci sih ya gue bilang tadi lah. Memang karena ini kan memang komunitas yang dibangun atas unsur kedekatan. Ya, dan Eci ini kalau menurut gue adalah bro pin-pin banget kan. Karena ya memang tadi dibilang kan. Artinya semua yang masuk ke situ adalah teman-temannya Bro Pinpin gitu. Artinya yang belum jadi temannya Bro Pinpin ini nih ya, yang belum jadi temannya Bro Pinpin ya nggak akan bisa masuk ke Eci. Makanya untuk bisa masuk ke dalam Eci, add dulu Bro Pinpin, temenan dulu sama Bro Pinpin gitu loh ya. Itu kalau dari gua. Oke. Ya ternyata grup berbasis personalitas itu bisa ya. Bisa. Tapi memang gue akuin ada kerja keras yang gue lakukan sih. Sekarang kalau KPI-nya Eci itu kan udah 11 tahun. Kegiatan 25 sampai 30 lah. On off. Jadi satu-satunya KPI yang gue kembangin di Eci itu akhirnya cuman semoga tidak ada yang leave grup. Ya puji Tuhan 6 bulan, setahun, bahkan nyaris 1 orang pun tidak ada yang lead group gitu. Betul. Kan. Karena teman bro. Betul, dan gue juga melihat bahwa semuanya pasrah. Ya kan? Seperti yang Bro Pinpin, ini gue pindahin sini ya, ini gue pindahin sini ya. Gue ubah nama grupnya, silahkan. Semua yes saja sama Bro Pinpin. Karena memang itu grupnya Bro Pinpin. Makanya gue di titik ini gue kadang-kadang bertanya nih. Jujur sempat sih terpikir beberapa kali, apa gue bubarin aja nih grup. Karena gue mikir, karena bicara ketua kan, foundership ada amanah dong. Kan gue ngukur juga, gue kayaknya udah jauh dari amanah. Ya udah, gue sempat terpikir bubarin atau enggak. Tapi gue juga berpikir kalau gue bubarin, nanti orang-orang kan juga nanya kenapa dibubarin. Betul. Dan seterusnya ya. Seru. itu udah pakemnya Bro Pinpin lah. Jangan. Eci ada 7 grup ya. Eci ada 7 grup. Makanya tadi Bro Juna bilang ada yang dipindahin. Anyway, thank you. Yes. Siap. Sambil siapin pertanyaan buat gue nih. Oke, siap. Bro, what your impression about Eci, bro? Eci ada 2 kata sih. Yang pertama itu sangat berkualitas. Oke. Saya sangat berkualitas, tapi bahasanya apa ya? Kalau Inggrisnya tuh very qualify banget lah. I see. Itu benar-benar intimnya sama Bro Pinpin luar biasa. Yeah. Nah, yang kedua yang menurut saya yang Eci ini menurut saya pribadi mungkin nanti yang pertanyaannya yang buat Bro Pinpin mungkin lebih siap. Yang kedua ini menurut saya ini perlu diaktifkan kembali. Oke. Perlu lebih aktif karena kita itu berteman cukup lama Bro Pinpin. Kita 6 tahun udah ada lah, 6 tahun ada. Awal-awalnya Eci itu sering banget yang sharing. Bro Pinpin masih sering ngobrol, ngobrol. Yeah. Menurut aku ada yang namanya tuh istilah membangun komunitas itu bukan yang hari ini kita tanam besok langsung jadi kebun yang indah. Yeah. Tetap harus ada disiplin untuk menyirami. I see. Menyirami itu bisa banyak hal ya. Yeah. Mau ngucapin selamat pagi aja kayak, atau mengirimkan koran, atau mengirimkan korannya yang atau artikel lah, jangan koran ya. Takutnya sekarang kan banyak ya di grup-grup WA ada yang ngasih koran-koran, padahal sebetulnya itu melanggar juga. Nah, hanya memberikan informasi tentang di Instagram ada tentang informasi saham, ada kebijakan pemerintah. Ternyata menyirami begitu juga meningkatkan hubungan kita loh dengan antar anggota ataupun juga bisa memancing diskusi. Yeah. Nah, yang saya rasakan di Eci ini
yang keduanya itu yaitu kurangnya udah sedikit kurang intimate lagi. Karena sosoknya Bro Pinpin mungkin saya juga nggak salah juga karena kita harus tahu ya. Karena fase-fase berbeda-beda ya. Tadi seperti yang tadi teman-teman juga tahu ada saya ngurangin ngajar di BINUS semester 1, 2 dan 3 gara-gara mau lebih dekat lagi dengan keluarga. Yes. Tetap itu. Cuman seperti yang kita ketahui memberikan apapun di komunitas itu, ingat loh, bukan transaksional yang langsung. Misalnya gini, kita nabung di bank 100.000, kita bisa tarik 100.000. Kan nggak bisa. Bahkan ngendep dulu tuh, nggak tahu berapa lama tuh, tahunya 100.000-nya bahkan bisa hilang atau bahkan bisa jadi berkembang. Tapi yang paling penting ada kebiasaan untuk menyiram. Menyiram tuh penting loh, penting banget. Atau dibikin produk Eci yang jadi produk komunitas Eci tiap hari Sabtu bikin business matching aja. Jam 8 pagi deh. Jam 8 pagi yuk kita ngobrol. Udah ngopi Zoom. Ngopi Zoom. Kalau Mas Pras di komunitas provokasinya, dia bikin acara yang di Rotella Coffee Corner. Jadi sesama alumni ada yang bisa datang, tapi kalau dia sih khusus datang sih. Nggak bisa Zoom. Tapi sedangkan di Eci saya lihat, wah itu kan luas banget. Zoom, luangan aja sejam aja. Itu akan bikin lebih dekat lagi. Yakin banget saya. Bakalan bikin dekat lagi, bisa update. Karena kemarin saya belajar juga. Ternyata member itu gak ada gunanya. Sampai kita tahu sebetulnya apa yang sedang dia butuhkan dan kita bisa bantu apa supaya masalahnya selesai. Tapi kalau yang dia butuhkan, masalahnya yang dia butuhkan kita tuh nggak tahu. Karena kita nggak tahu update-nya. Jangan bilang saya punya 145.000 alumni. Tapi update-nya apa? Sekarang dia kerja di mana? Dia usaha apa? Nggak tahu kan, harus diupdate terus tuh. Nah, update-nya itu bikin acara rutin aja. Siap. Sabtu lah, 1 jam aja. Memang terakhir beracara Ria itu Eci pas COVID akhir tuh. Ada sekitar 10 kegiatan lah itu. Tapi memang sepanjang 11 tahun ini memang on off. Makanya pada titik ini memang gue ngeliat sih the best achievement atau the highest achievement itu memang semacam social experience. Nah, mungkin pertanyaan buat Bro Pinpin. Langsung. Gue langsung minta. Gimana komitmen Bro Pinpin untuk memulai memanaskannya lagi? Dan kapan? Wah. Nah, ini pertanyaan. Langsung. Ini pertanyaan yang serius banget karena ini langsung menjadi nyawanya Eci. Memang rasanya kepada jawaban tadi, pencapaian terbaik yang bisa dihasilkan Eci. Jadi gini, Eci kalau sebagai program teman-teman, ini udah 11 tahun. 11 tahun gini nih, ini kalau komunitas atau grup WA ini nothing, sampah, orang udah ninggalin rame-rame. Betul. Tapi puji Tuhan, ini kan sekitar 1000-an dan ya aku nggak obral siapa aja isinya, tapi teman-teman tahu lah siapa aja isinya. Dan nyaris setahun belum tentu ada yang lead grup, nyaris ya. Nah memang tadi kalau bicara acara udah macam-macam lah, begono begini. Tapi kan gue juga ini kan antara profesional sosial, malah lebih banyak sosialnya. Gue mengelola ke Eci ini kan dalam kesosialan guanya. Artinya ketika gue tidak mampu lakukan kan berarti memang sisi profesional gue lemah kan. Tapi memang wajar. Baju gua ngelola Eci itu kan baju sosial. Nah gitu konteksnya. Makanya dalam konteks itu gue melihat memang pencapaian tertinggi yang bisa hadir saat ini adalah social experience, bro. Entah gue yang bersosial experience ke teman-teman ini, artinya ya udahlah gue sebenarnya nggak mampu. Gue sebenarnya kalau mau ada kesempatan bubarin, gue pengen bubarin ini. Nah cuman itu yang menjadi social experience gue kan. Sampai berapa lama ya lu orang betah begini dan tidak bertanya sama gue gitu, bro kita nggak ada kegiatannya, itu social experience-nya gue. Dan gue nggak tahu nih bro, jangan-jangan mereka juga lagi social experience ke gue. Saling nunggu bro. Enggak sorry gini. Ini si Pinpin nih sebagai admin ini apa sih ya kan gitu. Makanya kadang ya itu saling nunggu kan. Lu begini, mereka begini, akhirnya nggak jalan. Memang harus ada yang memulai bro. Harus ada yang kembali lagi, ketua itu motor. Ketika ketuanya sudah nggak bergerak, maka otomatis membernya juga nggak akan ada yang bergerak. Tapi itu kan paradigma komunitas normal kan? Sama semua. Enggak, maksud gue kalau gue mau main lebih gila lagi, ini kan 11 tahun.
Berarti gue pengen lihat nih, kalau gue diem sampai 9 tahun ke depan, Gue jamin semua pasti akan diem aja. iya maksudnya kan, benar. tapi itu kan sukses kan? Artinya komunitas tidak bubar kan? Iya, tapi Iya. tapi what for kan kita tahu. Makanya itu social experience ya bro. Betul. Maksud gue adalah sesuatu yang nggak bertumbuh kan bisa dibilang sama dengan mati, bro. Iya, Artinya walaupun mereka nggak bubar, iya, mungkin semangatnya mati, betul. gitu kan. Nah makanya jadi Eci ini, makanya tadi gue tanya kapan mau dibangkitkan udah, kembali. Intinya gue dengerin nasihat lo. Jadi di podcast ini kita bikin komitmen ya kan bahwa Dr. Pinpin akan semangat membentuk Eci lagi. Menghidupkan karena sayang terlalu Tapi gini, terlalu berharga untuk diam. Tapi gini, secara normal gue setuju 1000% dan I will do that gitu Bro Juanda. Tapi memang value terbaik yang muncul ini dalam Eci ini adalah, ini kalau dalam dunia sains ya, kan networkingan. Yes. Jadi value tertinggi yang bisa dicapai teman-teman Eci adalah, oh kalau gue di grup Eci gue satu grup sama si ini. Iya. Betul. Tapi dalam konteks fenomenologi itu menarik. Artinya kekomunitasan bisa loh basisnya itu saja, walaupun tadi seperti lu bilang alangkah jadi jauh lebih keren kalau segala sesuatunya dikembangkan. Betul. Program. Betul, kedekatan. keren loh. Nih ya, gue sebutin nih, Eci nih ya. Ada bisnis owner, ada developer, ada edukator, ada dosen. Kurang apa gitu? Ada di Rut BUMN. Ada di Rut BUMN, Anak Sultan Jogja. Anak Sultan Jogja. Coba ini bisa dikoneksikan supaya timbul ikatan-ikatan ataupun benang-benang bisnis ataupun hal-hal yang produktif gitu loh. Jangan lupa para ketua komunitas. Dan para ketua komunitas gitu loh. Komunitas banyak. Tapi jangan satu-satunya komunitas yang isinya Ketua komunitas Eci doang. Bro, thank you. Thank you bro. Lu bro. Oke. Kalau dari aku pribadi sih lihat pertanyaan simpel aja bro Pimpin. Iya. Ini sekaligus refleksi. Ini kebetulan ini yang udah terjadi sama Iya. aku nih. Jadi 9 bulan kepemimpinan aku di PM. Iya. Sebenarnya pengurus aja lah, pengurus yang mengelit. Jadi ini diwariskannya kurang smooth. Harus saya I see. akui, diwariskannya kurang smooth. Kenapa? Karena persis seperti yang itu tadi. COVID itu reset everything. Iya. Ya, kegiatan yang biasanya offline, lalu nggak ada offline sama sekali. Dan di situ biasanya mati suri lah, bahasanya Oke. mati suri. Nah, kalau dibilang saya ngulangin komunitas baru sama nerusin yang ini BM, lebih mudah mana? Lebih gampang nerusin baru. I see. Lebih gampang nerusin baru. Oke. Kenapa? Karena nerusin baru ini udah bener-bener nggak kebawa bayang-bayang yang lama. Oke. Loh, Yos, emangnya nerusin nggak selalu bagus? Nggak selalu nggak bagus? Kata saya bisa iya, bisa enggak. Oke. Kalau estafetnya smooth, bagus sekali. Oke. Kalau estafetnya nggak smooth, ya kurang bagus. Nggak smooth tuh maksudnya apa? Mati surinya tuh lama. Oke. Nah, yang perlu ini menurut saya juga, saya harus bersuara juga ke Bro Pinpin. Para member Eci menurut saya pribadi tuh sangat sayang sama Bro Pinpin. Iya. Dan mereka ini bener-bener nunggu banget. Iya. Nunggu banget loh. Iya. Kalau nggak percaya Bro Pinpin, cobalah sebut aja beberapa, kita kan orang akademis juga, bikinin survei aja. Guys, saya mau menyiapkan, misalnya hadiah apa ya, sebut aja 3 jam sesi ngobrol bisnis bareng bersama saya, gue 3 orang, jadi 1 jam. Bagi orang yang beruntung mengisi kuesioner ini. Nah, kuesionernya tentang kehadirannya Bro Pinpin sama apa yang dia harapkan. Oke. Ya kan kadang-kadang kalau udah di dalam grup, ya kita melayaninya ya di dalam grup. Ya. Kita harus kuatin yang di grup. Ya. Nah, yang di grupnya minta apa, ya udah kita bikin survei kecil-kecilan seperti itu. Oke. Kita bikin survei kecil-kecilan. Nah, ini saya juga lakukan yang di BM. Sekarang BM ini pengurusnya tuh 22 orang. Oke. Ada yang aktif, ada yang enggak. Oke. Tiap 6 bulan sekali ada scoring. Oke. Kalau dia nggak hadir berapa kali, pengurus itu ada piagamnya loh, yang udah datang berapa kali loh. Izin. Pertanyaannya? Yes. Nah, pertanyaannya, kapan Bro Pinpin melakukan pengrekrutan pengurus? Iya. Itu penting sekali loh bro. Ya. Percis seperti yang aku lakukan. Jadi yang kejadiannya aku tuh sebetulnya buat juga Bro Pinpin jauh lebih cepat. Karena aku udah sampai asam garam. Pusing banget Bro Pinpin. Tapi
6 bulan sekali waktu yang ideal untuk merekrut orang baru ataupun juga orang-orang yang lama itu tanda kutip dikeluarkan sebentar. Kalau dia udah bisa fokus lagi, masuk lagi. Ternyata lebih hidup. Nah, lebih hidupnya apa? Bukan cuma komunitasnya. Kita. Gila, kitanya jadi semangat banget karena kita kayak seolah-olah sendiri terus. Oke, bro. Itu bagus banget. Ya. Jadi kalau ditanya kapan gua bikin pengurus, gua akan pertimbangkan. Tapi memang so far colornya Eci itu adalah kalau dalam konteks riset ya, ini semacam social experience pada akhirnya. Nah dalam konteks kekomunitasan, makanya mungkin ini dalam konteks keilmuan ini bisa jadi fenomena baru nih. Jadi kalau ditanya Eci komunitas enggak lah. BM, ICOM lebih komunitas. Yes. Tapi ternyata Eci yang 1.000 orang itu terkomunitaskan. Tapi ya udah, mungkin gua menyebutnya tidak komunitas. Tapi ini menarik, yaitu kita sebutnya sebagai social engagement sih. Ya. Jadi relasi batin. Betul. Ya, jaring batin. Oke teman-teman, ini beneran last question. Siap. Nah, gua minta dari masing-masing kalian tiga poin ya, 3 poin singkat aja tentang ekosistem komunitas. Menurut lo dalam ekosistem komunitas yang terekosistem, 3 hal apa yang mesti muncul, bro? Oke, kalau menurut gue ya, pertama ya kita mau berbagi. Oke. Jadi dalam sebuah komunitas semua harus mau berbagi. Culture berbagi. Culture berbagi. Ya. Jangan culture-nya taking, tapi giving. Oke. Ya kan? Kedua adalah building trust. Oke. Ya, jadi kita building trust bahwa di dalam sebuah komunitas itu trust yang terutama. Oke. Gitu kan, itu harus benar-benar bisa dipegang gitu ya. Dan yang terakhir adalah menurut gue kita saling mereferensikan bisnis kita masing-masing. Oke. Sesuai dengan tagline-nya iCommunity, share network, grow network. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Kita berbagi relasi kita, kenalin relasi kita kepada teman-teman di komunitas kita supaya bisa menjawab kebutuhan dari komunitas kita. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang mau join ke komunitas lu bisa melakukan apa? Bisa daftar aja di website kita di iCommunity.id. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Atau kalau cuma mau follow bisa follow Instagram kita iCommunity Official. Start connect dari sana. Connect dari sana. Oke. Gitu. Oke, bro, thank you, bro. Sip. Thank you. Bro Yosa, 3 hal. Yang pertama pastikan nih teman-teman kalau mau gabung komunitas pastikan energinya itu harus sama. Harus sama, maksudnya energinya tiap komunitas kan beda-beda. Ada yang komunitas pengembangan diri, mobil kayak game kayak, ada yang hewan. Ya jangan energinya pengen belajar nasi goreng masuk komunitas AI. Nah iya betul. Energinya betul. beda, bro. Energinya beda. Nah pastikan itu yang pertama. Nah yang kedua saya lihat dari sisi member yang melihat si komunitas ini, pastikan benar-benar di Ayomi. Ayomi itu maksudnya tuh ada program apa? Kayak mau yang berbayar atau nggak berbayar tuh tetap komunitas itu harus punya karena komunitas itu juga bukan 100% sosial menurut saya karena ada orang yang harus dibayar. Ada orang yang harus dibayar, ada tagihan yang harus kita bayar lah istilahnya gitu. Dan itu lumrah. Dan ternyata ini nasihat yang dari yang poin yang nomor 3 yang paling penting yang merubah mungkin paradigma semua orang termasuk ketua-ketua komunitas yang lain. Meminta tolong ternyata bukan karena kita lemah. Ternyata ngomong minta tolong itu membuat kita semakin bisa erat sama percaya. I see. Ternyata kita itu yang karena nggak bisa sendiri semuanya, kita harus minta tolong. Ya, dulu saya juga blessing banget. Ketua saya sebelumnya tuh 6 tahun. 6 tahun berturut-turut single fighter. Bener-bener single fighter, tekor sendiri, tekor puluhan juta, ratusan juta di total ya 6 bulan ini. Kas selalu minus, ditombokin terus. Ya pengusaha juga. Cuman menurut saya apakah dia gagal? Enggak. Dia nggak gagal. Kenapa? Karena pelajarannya dia membuat perbaikan ke saya. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang gagal. Bahkan di depan mau ada lobang orang ngelindes, dia berhasil buat kita supaya kita nggak masuk di lobang yang sama. Nah saran saya teman-teman kalau mau masuk komunitas yang pertama energi. Yang kedua, lihat program-programnya apa aja yang ditawarkan. Kalau teman-teman, Bro Pimpin suka makan nggak? Suka makan bareng pengusaha nggak? Suka. Nah, gabung sama iCommunity. Ada yang makan bayar gopek, makan minimal di hotel bintang 4 atau 5. Wow. Gopek cek. Dan yang pendaftar puluhan. Wow. Puluhan loh.
Oke. Ada yang langsung booking 1 tahun, langsung 1 tahun. Diskonnya lebih Iya. baik ya. Nah, yang ketiga yang Tiga. paling penting, tolong sebagai komunitas ataupun juga sebagai pengurus komunitas ataupun juga sebagai member, jangan pernah ragu untuk minta tolong. I see. Kadang-kadang membernya kita minta tolong doang kan, tolong dong, ada nggak yang punya channel ini? Kita sendiri yang pengurus aja nggak mau ngomong. I see. Kita harus ngomong karena waktu kita ngomong itu justru kita tahu itu kelemahan kita yang perlu ditutupi atau dibantu lah, diayom sama itu kemanusiaannya kita justru di situ. Semua pemimpin kan begitu kan. Semua kan minta tolong ke rakyat, tolong rakyat kerjasama ya sama pemerintah, tolong rakyat nih diserap anggaran ini. Malah dia minta tolong, nggak ada yang salah dengan kata minta tolong. Jadi kalau mau gabung komunitasnya Bro Yosa, caranya? Oke, caranya gabungnya itu di IG. Oke. Di IG itu bisa japri atau isi form langsung. Oke. Per 1 September kena 399. Wow. 399.000 Iya. buat admin kita lah, buat admin, gaji admin, dan juga dia dapat manfaat supaya kita terus bergerak, komunitas ini terus bergerak dan memberkati banyak orang. Oke. Ya teman-teman Kulbis, ternyata komunitas itu sangat seru dan bermanfaat bagi bisnis. Dengan Bro Yosa dan Bro Juanda. Yeay. Thank you bro. Thank you, Bro. Thank you.